Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang leverage operasional dan leverage keuangan. Saya Jilmaria Zarani dengan 113 sebagai moderator, Abdirrahimi Arif dengan NIM 112, Uswatun Hasanah dengan NIM 114, Ekananda Aulia dengan NIM 117, Noah Aprilia dengan NIM 118. Leverage adalah penggunaan biaya keuangan dalam usaha meningkatkan profitabilitas. Sedangkan profitabilitas sendiri adalah kemampuan untuk menghabiskan laba. Leverage ini dibagi menjadi dua, yaitu leverage operasional dan leverage keuangan. Yang pertama, leverage operasional. Leverage operasional adalah penggunaan biaya keuangan dalam usaha meningkatkan profitabilitas. Leverage operasional adalah penggunaan biaya operasi tetap oleh perusahaan. Leverage operasional ini muncul karena perusahaan menggunakan biaya tetap dalam menjalankan usahanya. Ketika biaya tetap ini muncul, artinya berapapun volume produksi yang dihasilkan, perusahaan ini akan tetap dikeluarkan. Jika produksi menghasilkan volume yang kecil, maka biaya tetap per produk akan menjadi lebih tinggi. Namun pada kondisi volume produksi meningkat, maka biaya tetap per produk menjadi lebih kecil. Leverage operasional menggunakan alat perusahaan ada dua, yaitu analisis titik impas dan tingkat leverage operasional. Untuk materinya dilanjutkan teman saya. Analisis titik impas atau break even analysis atau BEP. BEP adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk mendekati kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Untuk menghitung BEP ini dengan cara menghubungkan antara biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, dan laba. Teknik ini dikenal juga dengan teknik cost volume profit atau CVP. Titik impas merupakan garis pertemuan antara biaya total dengan total pendapatan. Teknik perhitungan BEP dapat menggunakan dua cara. Yang pertama teknik grafik dan yang kedua teknik rumus. Teknik BEP grafik adalah teknik menggunakan grafik yang mempertemukan antara total biaya dengan total pendapatan. Sedangkan teknik BEP rumus yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Contoh kasus, PT Senja memproduksi mainan anak-anak. Harga jual mainan ini $50 per unit, biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan $100, biaya variabel $20 per unit. Di samping ada berikut ini adalah grafik BEP. Berdasarkan grafik BEP di atas diperoleh titik pertemuan antara total biaya dengan total pendapatan berada pada titik 4.000 Ki dan $2.000, artinya perusahaan akan mengalami BEP. Jika perusahaan mampu menjual produk mainan sebanyak 4.000 unit dan akan mendapatkan total penjualan senilai $200, perusahaan harus mampu menjual produk mainan di atas 4.000 unit supaya perusahaan memperoleh keuntungan.
di atas adalah rumus dari BP teknik rumus. Berikut rumus untuk menghitung BP dalam unit yaitu QBE sama dengan FC per P dikurangi V. QBE adalah unit BEP, FC adalah biaya tetap, P adalah penjualan, V adalah biaya variabel. Di sampingnya adalah rumus BP rupiah. SBI adalah FC per 1 kurangi FC versi per S. SBI adalah BP dalam rupiah, FC biaya tetap, VC adalah biaya variabel, adalah penjualan. Selanjutnya, tingkat leverage operasional atau degree of operating leverage DOL. DOL adalah persentase perubahan laba operasi atau EBIT karena perubahan 1% output penjualannya. DOL dapat dihitung menggunakan unit dan rupiah. Contoh kasus, PT Senja memproduksi mainan anak-anak, harga jual mainan ini $50 per unit, biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan $100.000, biaya variabel $25 per unit. DOL di unit sama dengan I per I min IBE keterangan I adalah penjualan per unit, IBE adalah BEP per unit. Berikut rumus untuk menghitung DOL dalam rupiah. DOL rupiah sama dengan EBIT plus FC per EBIT. Keterangan EBIT adalah earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. FC fixed cost atau biaya tetap. Berikut jawaban dari contoh kasus tersebut adalah DOL Q unit sama dengan Q per Q min QBE. DOL 5.000 unit sama dengan 5.000 per 5.000 min 4.000. DOL 5.000 unit sama dengan 5.000 per 1.000. DOL unit sama dengan 5. DOL unit sama dengan I per Q min QBE. DOL 6.000 unit sama dengan 6.000 per 6.000 min 4.000. DOL 5.000 unit sama dengan 6.000 per 2.000. DOL unit sama dengan 3. B. Leverage keuangan. Leverage keuangan ini lebih berfokus ke bagaimana perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. Leverage yang positif atau menguntungkan terjadi jika perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan menggunakan dana biaya yang tetap. Leverage keuangan dapat dihitung dengan menggunakan earning per share atau EPS dan degree of financial leverage atau DFL. Yang pertama, earning per share atau EPS. EPS adalah laba per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Rumus untuk menghitung EPS yaitu EBIT min 1 min T min PD dibagi dengan NS, di mana EBIT adalah earning before interest and tax atau laba sebelum dan sesudah pajak. PD adalah dividend per
Preferen tahunan yang dibayar, T adalah tarif pajak badan, NS adalah jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, Degree of Financial Leverage atau DFL. DFL adalah ukuran kuantitatif untuk sensitivitas EPS perusahaan terhadap perusahaan. Rumus untuk menghitung DFL adalah EBIT dibagi EBIT min 1 min PD per 1 min T, di mana EBIT adalah earning before interest and tax atau laba sebelum dan sesudah pajak, PD adalah dividen preferen tahunan yang dibayar, T adalah tarif pajak badan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.